Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, yaitu dosen pengampu mata kuliah Praktikum Biokimia Farmasi, Pak Iswahyudi dan Pak Hadi Kurniawan, beserta asisten praktikum kami, yaitu Bang Paskalis Trianus Kiko. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari anggota Tendianus dengan NIM 04, Dwi Wulan Anggraini dengan NIM 06, Lurisma Putri Adinda dengan NIM 13, Anissa dengan NIM 17, Luluk Mariani dengan NIM 23, Elizabeth Indah Mulatsi dengan NIM 33, Nabila Nuraini dengan NIM 38, dan Seli Avani dari NIM 39. Saya, Dwi Wulan Anggraini dengan NIM 06 akan menjelaskan praktikum biokimia farmasi khususnya pada lipid. Sebelum itu, kita harus tahu apa sih lipid itu. Jadi, lipid merupakan biomolekul utama pada sel yang tidak larut dalam air, tetapi larut dalam suatu pelarut organik nonpolar seperti kloroform, eter, aseton, dan benzena. Lipid ini tersusun dari unsur-unsur seperti karbon, hidrogen, dan oksigen. Senyawa lipid tidak mempunyai rumus empiris tertentu atau struktur yang serupa, tetapi terdiri atas beberapa golongan. Membran sel termasuk di antaranya fosfolipid, glikolipid, dan kolesterol pada sel hewan mempunyai lipid yang merupakan komponen penting. Senyawa lipida, yaitu lemak dan minyak, paling banyak ditemukan di alam. Lemak dan minyak ini mempunyai perbedaan. Pada lemak berbentuk padat pada suhu ruang, sedangkan pada minyak berbentuk cair pada suhu ruang. Sifat dari lemak murni yaitu tidak berwarna, berbau, dan berasa. Lipid juga mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Di sini kami tampilkan 6 fungsi dari lipid. Yang pertama yaitu cadangan energi. Lemak yang kita konsumsi berlebih akan tersimpan di berbagai tempat, contohnya pada lapisan bawah kulit yang nantinya akan digunakan sebagai cadangan energi. Kemudian lipid ini juga dapat berfungsi sebagai pelindung tubuh dari hawa dingin. Lipid ini dapat melindungi tubuh dari suhu lingkungan yang rendah dan juga dapat menjaga keseimbangan suhu tubuh. Yang ketiga yaitu pelindung organ vital. Lipid ini dapat melindungi organ-organ vital seperti ginjal dan jantung jika terjadi goncangan karena lemak ini memiliki struktur seperti bantalan. Yang keempat yaitu mengoptimalkan fungsi pencernaan. Lemak dapat memperlambat sistem pencernaan sehingga rasa lapar tidak muncul terlalu cepat. Yang kelima yaitu sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K. Sehingga vitamin-vitamin ini dapat lebih mudah terserap oleh tubuh. Kemudian yang keenam yaitu komponen penyusun membran sel dan membran organel sel. Lemak ini merupakan salah satu bahan dasar yang diperlukan untuk memproduksi hormon vitamin, membran sel, serta membran organel sel. Penggolongan lipid. Lipid ini dapat dibagi menjadi 3 golongan besar, yaitu lipid sederhana, lipid kompleks, dan derivat lipid. Yang pertama yaitu lipid sederhana, merupakan ester asam lemak dengan berbagai alkohol, contohnya yaitu lemak danilin. Yang kedua yaitu lipid kompleks. Merupakan ester asam lemak yang mempunyai gus lain selain alkohol dan asam lemak, misalnya karbohidrat atau protein. Contohnya fosfolipid, lipoprotein, dan cerebrosida. Dan yang ketiga yaitu derivat lipid yang merupakan senyawa yang dihasilkan oleh proses hidrolisis lipid. Contohnya yaitu asam lemak, gliserol, aldehida lemak, keton, hidrokarbon, sterol, vitamin larut lemak, dan beberapa hormon. Yang pertama yaitu asam lemak. Asam lemak ini merupakan komponen dasar dari lemak.
Selain itu terdapat juga gliserol. Asam lemak dan gliserol ini diperoleh dari hasil hidrolisis lemak, minyak maupun senyawa lipid lainnya. Asam lemak dapat dibedakan berdasarkan jumlah atom C, ada tidaknya ikatan rangkap, dan jumlah ikatan rangkap serta letak dari ikatan rangkapnya itu sendiri. Asam lemak dibagi menjadi dua golongan, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Jadi, apa sih perbedaan dari asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh ini? Nah, yang pertama yaitu asam lemak jenuh. Jadi, asam lemak jenuh merupakan asam lemak yang tidak mempunyai ikatan rantai rangkap. Sumber lemaknya sebagian besar dari lemak hewani. Contohnya itu asam palmitat, asam stearat, dan asam koprat. Dan yang kedua yaitu asam lemak tidak jenuh, yang merupakan asam lemak yang mempunyai satu atau lebih ikatan rangkap. Sumber lemaknya bisa berasal dari minyak nabati yang terdapat pada biji-bijian ataupun kacang-kacangan. Contohnya yaitu asam oleat, asam linoleat, dan asam linolenat. Nah, praktikum yang kami lakukan tentunya mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Yang pertama yaitu mahasiswa menguasai sifat-sifat dan klasifikasi lipid. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi keberadaan lipid dalam suatu zat atau bahan. Dan yang ketiga yaitu mahasiswa mampu melakukan uji kelarutan lipid, uji keasaman minyak, dan uji kolesterol. Pada praktikum ini dilakukan 3 uji lipid. Yang pertama yaitu uji kelarutan lipid. Uji kelarutan lipid dilakukan untuk mengetahui kelarutan lipid dalam suatu pelarut. Di manakah lipid ini dapat larut dari di antara pelarut-pelarut yang digunakan. Dan juga berdasarkan prinsip like dissolve like, yaitu kemampuan suatu zat untuk larut pada pelarut yang sejenis. Contohnya, zat nonpolar akan larut pada pelarut nonpolar. Begitu juga dengan zat polar yang akan larut pada pelarut polar. Yang kedua yaitu uji keasaman minyak. Uji keasaman minyak ini dilakukan untuk mengetahui sifat dari asam atau basa suatu minyak, baik itu minyak kelapa ataupun minyak kelapa tengik. Dan yang ketiga yaitu uji kolesterol. Di sini dilakukan 2 uji, yaitu uji Lieberman-Buchert dan uji Salkowski. Uji kolesterol ini merupakan uji kualitatif untuk mengidentifikasi adanya kolesterol dalam suatu bahan. Prinsipnya yaitu dengan mengidentifikasi adanya kolesterol dalam penambahan asam sulfat ke dalam campuran. Yang pertama yaitu kita masuk ke cara kerja uji kelarutan lipid. Jadi uji kelarutan lipid ini digunakan 2 sampel yaitu minyak kelapa dan mentega. Digunakan juga 5 pelarut yaitu air suling, alkohol 95%, ether, kloroform, dan larutan Na2CO3 0,5% atau alternatifnya yaitu NaOH1 normal. Yang pertama dilakukan yaitu dengan menyiapkan 5 tabung reaksi yang bersih dan kering. Tahap selanjutnya yaitu mengisi masing-masing tabung tersebut sebanyak 1 ml dengan pelarut dengan kelima pelarut tadi yaitu air suling, alkohol 95%, ether, kloroform, dan larutan Na2CO3 0,5% atau alternatifnya yaitu NaOH1 normal. Yang ketiga yaitu ditambahkan setiap tabung dengan 2 tetes minyak kelapa. Yang tahap keempat yaitu dikocok setiap tabung tersebut hingga homogen lalu dibiarkan beberapa saat. Yang kelima yaitu diamati dan dicatat perubahan yang terjadi pada setiap tabung dan ditentukan bagaimana sifat kelarutannya. Tahap yang keenam yaitu kita mengulangi percobaan tersebut dengan memakai mentega sebagai sumber lipida. Selanjutnya yaitu kita masuk ke cara kerja uji keasaman lipid. Jadi yang pertama yaitu kita memasukkan minyak kelapa sebanyak 2-3 tetes pada porselen tetes. Kemudian diuji keasaman minyak tersebut
dengan cara mencelupkan lakmus, indikator pH, atau pH meter. Yang ketiga yaitu kita mengamati perubahan warna yang terjadi pada lakmus, indikator pH, ataupun pH meter. Yang keempat, kita mengulangi percobaan sebelumnya dengan menggunakan minyak kelapa, tengi, dan minyak ikan. Kemudian, cara kerja selanjutnya yaitu uji kolesterol akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Nabila Nuraini dengan NIM 38. Selanjutnya, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Wulan yang telah menjelaskan mengenai uji kelarutan lipid dan uji keasaman lipid. Di sini saya akan membahas mengenai uji kolesterol, yang pada praktikum kali ini kami menggunakan metode Lieberman-Burchard dan Salkowski. Uji Lieberman-Burchard ini merupakan metode penentuan kolesterol yang umum digunakan pada laboratorium klinis dan direkomendasikan oleh USA Food and Drug Administration sebagai metode standar dalam penentuan kolesterol. Uji Lieberman-Burchard ini merupakan uji yang spesifik terhadap golongan steroid, khususnya kolesterol. Dan kita langsung saja ke tahapan kerjanya. Yang pertama, kita siapkan 3 tabung reaksi yang bersih tentunya dan kering. Tabung reaksi harus bersih untuk menghindari kontaminan-kontaminan yang dapat menyebabkan rusaknya hasil uji. Kemudian, tabung reaksi diisi dengan 5 tetes sampel yang terdiri dari minyak kelapa, minyak ikan, dan kolesterol. Namun, dalam praktikum kami mengganti kolesterol dengan minyak tengik. Selanjutnya, ditambahkan kloroform sebanyak 2 ml pada tabung, lalu ditambahkan 10 tetes asam asetat anhidrat, lalu ditambahkan 2-3 tetes asam sulfat pekat di dinding tabung, dikocok dengan hati-hati, dan diamati perubahan warna yang terjadi setelah 30 menit. Kloroform digunakan sebagai pelarut karena satu bagian kolesterol yang bersifat nonpolar dalam pelarut nonpolar, karena satu bagian kolesterol yang bersifat nonpolar akan larut dalam pelarut nonpolar, yaitu 4,5 bagian kloroform. Reaksi Lieberman-Burchard ini merupakan metode yang bebas dari air, karena reaksi akan sangat sensitif dan tidak stabil terhadap air. Penambahan asam asetat anhidrat bertujuan untuk mengekstraksi kolesterol, memastikan media bebas air, dan membentuk turunan asetil dari steroid yang kemudian ditetesi dengan asam sulfat pekat. Nah, asam sulfat pekat ini akan menghasilkan warna hijau untuk senyawa steroid termasuk kolesterol. Sebaiknya pengujian Lieberman-Burchard ini dilakukan di tempat yang gelap, karena kolesterol bersifat fotodegradasi atau tidak stabil terhadap cahaya dan akan berubah menjadi kolestenon. Pendiaman selama 30 menit dilakukan agar larutan membentuk kompleks warna hijau yang kemudian dapat diamati. Selanjutnya adalah metode Salkowski. Umumnya metode Salkowski dan Lieberman-Burchard tidak begitu berbeda, namun yang membedakan adalah adanya asam asetat anhidrat dalam Lieberman-Burchard dan tidak adanya reaksi asam asetat anhidrat pada Salkowski. Langsung saja kita ke cara kerjanya. Diisi masing-masing tabung dengan 5 tetes sampel, yaitu minyak kelapa, minyak ikan, dan kolesterol. Namun kolesterol pada praktikum kami ganti dengan minyak tengik. Kemudian ditambahkan kloroform 2 ml, lalu ditambahkan 10 tetes H2SO4 pekat melalui dinding tabung, dikocok dengan hati-hati dan diamati perubahan warna yang terjadi setelah didiamkan selama 30 menit. Kloroform digunakan karena satu bagian kolesterol yang bersifat nonpolar akan larut dalam 4,5 bagian kloroform. Lalu H2SO4 pekat akan memutus ikatan ester lipid dan membentuk kompleks warna. Pendiaman selama 30 menit adalah bertujuan untuk menunggu perubahan warna yang terjadi. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai hasil uji kelarutan lipid. Nah, uji kelarutan lipid ini berdasarkan prinsip light dissolve light, di mana pelarut
nonpolar akan melarutkan senyawa nonpolar dan pelarut polar akan melarutkan senyawa polar. Lipid merupakan senyawa nonpolar yang tentunya akan larut dalam pelarut nonpolar, seperti ether dan kloroform. Sampel yang kita gunakan dalam uji kelarutan lipid adalah minyak kelapa dan mentega. Reaksi yang digunakan adalah air suling, alkohol 96%, ether, kloroform, dan Na2CO3 atau natrium karbonat. Air suling tidak melarutkan minyak kelapa dan mentega karena air merupakan polar dan minyak kelapa serta mentega bersifat nonpolar, sehingga kedua senyawa ini tidak dapat saling melarutkan. Alkohol 96% juga tidak dapat melarutkan minyak kelapa dan mentega, karena sifatnya yang tidak nonpolar. Kemudian, ether dan kloroform dapat melarutkan minyak kelapa dan mentega, karena ether dan kloroform merupakan pelarut nonpolar, yang dapat melarutkan senyawa nonpolar seperti minyak kelapa dan mentega. Natrium karbonat tidak melarutkan maupun tidak larut, namun terjadi reaksi penyabunan atau saponifikasi, baik itu pada minyak kelapa maupun pada mentega. Selanjutnya adalah uji keasaman minyak. Uji keasaman minyak menggunakan indikator universal. Diperoleh hasil, minyak tengik memiliki pH 6, minyak kelapa memiliki pH 4, dan minyak ikan memiliki pH 5,5. Seharusnya, berdasarkan teori, minyak tengik memiliki pH yang lebih rendah daripada minyak kelapa segar. Karena minyak tengik telah mengalami hidrolisis dan oksidasi yang menghasilkan aldehid, keton, dan asam-asam lemak bebas. Namun, pada praktikum kali ini, minyak tengik yang digunakan bukan merupakan minyak kelapa, melainkan minyak sawit. Minyak sawit segar memiliki pH di atas 7. Proses pemanasan dapat menyebabkan penurunan pH, yaitu di bawah 7. Oleh karena itu, uji keasaman minyak pada praktikum ini tidak menunjukkan hasil terang-terangan bahwa minyak tengik akan memiliki pH di bawah minyak kelapa segar, karena minyak tengik yang kami gunakan bukan minyak kelapa, melainkan minyak kelapa sawit. Nah, selanjutnya adalah hasil uji Lieberman-Burchard. Hasil positif ditandai dengan adanya warna biru keunguan dan warna hijau. Semakin banyak warna hijau yang terbentuk, maka semakin banyak pula kolesterol yang dikandung oleh sampel. Hasil uji pada minyak ikan menunjukkan terbentuknya lapisan berwarna merah. Hasil uji ini positif kolesterol yang sesuai teori, karena minyak ikan merupakan minyak hewani, sehingga tentu saja mengandung kolesterol. Hasil uji Lieberman terhadap minyak kelapa menunjukkan adanya lapisan berwarna kuning kehijauan. Hasil ini positif kolesterol. Namun, hasil uji ini tidak sesuai teori, karena pada seharusnya minyak kelapa yang merupakan minyak nabati tidak seharusnya memiliki kolesterol. Namun penyimpangan ini dapat terjadi karena minyak kelapa terlalu lama dibiarkan kontak langsung dengan udara sehingga mengalami oksidasi. Selanjutnya, hasil uji terhadap minyak tengik menunjukkan adanya cairan berwarna coklat tua kemerahan. Hasil ini positif kolesterol dan sesuai teori, karena minyak tengik telah mengalami hidrolisis dan oksidasi, sehingga terputuslah ikatan asam lemak dalam minyak tengik yang menghasilkan aldehid dan asam lemak bebas. Nah, selanjutnya adalah hasil uji Salkowski. Hasil positif menunjukkan adanya warna merah kecoklatan di bagian kloroform dan pada bagian asam berwarna kuning dengan fluoresensi hijau bila dilihat dengan sinar refleksi.
pada minyak ikan menunjukkan bahwa terbentuk lapisan berwarna merah bata. Hasil ini positif kolesterol dan sesuai teori karena minyak ikan merupakan minyak hewani sehingga dapat mengandung kolesterol. Hasil uji terhadap minyak kelapa menunjukkan terbentuknya warna kuning. Hal ini menunjukkan minyak kelapa positif mengandung kolesterol, namun hasil tidak sesuai dengan teori karena seharusnya minyak kelapa tidak mengandung kolesterol karena merupakan minyak nabati. Ketidaksesuaian teori dapat disebabkan karena minyak kelapa terlalu lama kontak dengan udara sehingga mengalami oksidasi, dan minyak kelapa yang digunakan bukan murni minyak kelapa atau sudah ada campuran dalamnya. Lalu hasil uji Salkowski terhadap minyak tenik membentuk cairan berwarna coklat tua kemerahan yang menandakan jika minyak tenik positif kolesterol. Hasil ini sesuai dengan teori, karena minyak tenik telah mengalami hidrolisis dan oksidasi, sehingga ikatan atomnya terputus akibat pemanasan yang berulang-ulang. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian kesimpulan. Kita telah melakukan 3 macam uji, yaitu uji kelarutan lipid, uji keasaman lipid, dan uji kolesterol. Berdasarkan hasil uji kelarutan lipid, minyak kelapa dan mentega yang bersifat nonpolar akan larut dalam pelarut yang nonpolar, yaitu eter dan kloroform. Tidak larut di dalam air suling dan alkohol yang bersifat polar, dan tersabunkan di dalam natrium karbonat. Lalu, kesimpulan yang kedua, hasil uji keasaman menunjukkan minyak ikan memiliki pH 5,5, minyak kelapa memiliki pH 4, dan minyak tenik memiliki pH 6. Kesimpulan yang ketiga, hasil uji kolesterol dengan metode Lieberman-Burchard dan Salkowski menunjukkan hasil yang positif pada seluruh sampel, yaitu minyak ikan, minyak kelapa, dan minyak tenik. Nah, setelah saya menyampaikan kesimpulan, berakhirlah presentasi yang kelompok 3 sampaikan. Sebelum saya menutup presentasi ini, saya ada sedikit pantun. Makan nasi uduk bareng Lieberman. Tak ketinggalan juga si Salkowski. Terima kasih kelompok 3 ucapkan, sudah mendengarkan hingga usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.